Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang apa itu Quranic worldview. Dalam bahasa Arabnya bisa juga disebut Nadhariyatul Quran atau An-Nazrah Al-Qur'aniyah juga bisa. An-Nazrah Al-Qur'aniyah, tapi dalam bahasa sering dipakai adalah Maqasidul Quran. Nah, kalau dari segi konsepnya memang agak berbeda itu ya, An-Nazrah dengan Al-Maqasid. Kalau An-Nazrah atau worldview di sini diartikan sebagai pandangan hidup. Jadi kalau Quran itu berarti pandangan hidup berdasar Al-Quran. Pandangan dunia Qurani, filsafat hidup Qurani, prinsip hidup menurut Quran, kira-kira seperti itu. Nah, setiap kepercayaan bangsa, peradaban, bahkan setiap orang itu mempunyai worldview sendiri-sendiri, punya pandangan sendiri-sendiri. Makanya ada orang mengatakan lain orang, lain kepala, lain orang, lain kepala. Karena beda kepala, maka beda pandangan. Tetapi kemudian disatukan dalam bentuk komunitas yang memiliki kepercayaan tertentu, peradaban tertentu, memiliki kesamaan, meskipun secara rinci masing-masing punya perbedaan. Itu makna worldview ya. Nah, worldview yang dimiliki oleh sebuah komunitas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dominan pembentuk. Tadi kan karena ada komunitas punya kebudayaan sendiri, punya agama sendiri, mungkin agama komunitas yang satu dengan yang lain beda. Kalau agamanya sama, nanti mazhabnya beda, seterusnya gitu ya. Filsafat, punya filsafat hidup sendiri, punya tata nilai sosial, dan sebagainya. Sehingga kalau kita perhatikan, barangkali adat budaya tradisi orang-orang di Jawa, itu Jawa Tengah saja misalnya, itu Jawa Tengah di Solo dengan di Wonogiri yang masih kategori Solo Raya, mungkin juga dengan Sragen, itu ada perbedaan worldview. Nah, dalam hal ini Anda silakan ya membuat sendiri-sendiri, mencari fenomena yang ada di masyarakat, fenomena budaya, fenomena tradisi, yang kalau kita cermati ada unsur worldview di dalamnya. Oke, contoh misalnya di Jawa, Solo, Sukoharjo itu mungkin masih ada kesamaan. Kalau ada keluarga yang akan menikah, di mana anggota keluarga itu adik, seorang adik mendahului kakaknya. Adik mendahului kakaknya, memang secara sopan santun etika adik itu harus pamit kepada kakaknya. Mas, aku tak nikah dulu ya. Itu kalau yang adiknya tuh perempuan tidak masalah, udah biasa. Adik perempuan lebih dulu nikah daripada kakaknya yang laki-laki. Ini sama laki-laki atau sama-sama perempuan? Atau laki lebih dulu, perempuannya belakangan, itu kan. Terutama yang 3 hal itu ya, sama laki-laki atau sama-sama perempuan, atau
laki-laki dan perempuan, laki-lakinya yang adik, laki-lakinya yang mendahului. Itu sesuatu yang agak jarang, agak langka. Maka ada etika si adik itu pamitan. Tapi cara pamitannya ada tradisi tertentu. Ada tradisi tertentu yang harus dijalani. Apa itu namanya? Upacara pelangkahan atau pelangkahan. Itu kan ada worldview yang mereka pakai. Ada pandangan hidup, ada prinsip. Kalau tidak melakukan pelangkahan seolah-olah itu melanggar. Nanti ada hal tertentu, ora ilok, atau ada kejadian tertentu, dan banyak itu hal-hal yang lain ya, yang itu namanya ada worldview, ada tradisi pandangan yang di dalamnya mengandung worldview. Ya, silakan Anda cari sendiri. Boleh ditulis di psikologi ya, boleh ditulis, boleh tidak, itu bebas. Itu sifatnya sunnah Anda mencari itu ya. Anda bisa menggambarkan sebuah fenomena budaya di masyarakat, baik itu masyarakat lingkungan Anda sendiri ataupun masyarakat yang ada di mana Anda berasal. Misalnya Anda asalnya dari Sumatera Barat. Sumatera Barat kan ada onen-onen ya dalam bahasa Jawa. Ada pepatah, adat basandi syarak basandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai. Syarak mengatur, adat memakai. Gitu. Itu orang-orang Minang seperti itu. Itu juga sebuah worldview. Nah, kembali ke sini, worldview yang dimiliki oleh sebuah komunitas sangat dipengaruhi faktor-faktornya tadi, ada sistem kepercayaan, budaya, agama, filsafat, dan tata nilai. Tapi juga di sini faktor-faktor tersebut menentukan cara pandang dan sikap manusia terhadap apa yang ada di alam ini atau realitas dengan spektrum maknanya. Spektrum itu apa? Cakupan wilayah maknanya. Ada yang memahami hidup itu luas. Hidup itu luas. Tapi ada yang memahami sempit. Kan ada yang terbatas, hidup itu ya di sini dan kini. Jadi terbatas ke sini kinian. Sehingga setelah mati tidak ada kehidupan lagi. Hidup itu yang hanya sekali di dunia ini, setelah itu sudah selesai, nggak ada apa-apa. Nggak ada pertanggungjawaban apa-apa, nggak ada. Itu jelas bukan worldview Islam. Tapi ada yang memiliki worldview, pandangan yang memandang kehidupan itu luas, dari dunia sampai akhirat. Akan cara pandang dalam melihat realitas itu ada realitas yang fisik dan ada yang non fisik. Ada fisik, ada metafisik, ada ghaib, ada asyahadah. Itu Islam ya. Alimul ghaibi wasyahadah, kehidupannya ada dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Kemudian dari segi terminologi ada worldview, itu bahasa Inggris, ada Weltanschauung, itu bahasa Prancis, ada Weltansicht, itu bahasa Jerman, ada juga bahasa Inggris yang lain disebut dengan paradigm. Maka ada buku judulnya Quranic Paradigm, Paradigma Al-Quran. Coba dicari, kalau nggak salah tulisannya
Rubin Nabi. Kalau Quranic Review, yaitu ditulis oleh Abu Hamid Sulaiman, mantan rektor IIUM Malaysia. Nah, itu istilah dalam bahasa asing. Dalam bahasa Islam ada istilah at-tasawwur. At-tasawwur al-islami itu mirip-mirip dengan an-nazrah al-islami. An-nazrah kan pandangan. Kalau at-tasawwur itu gambaran. Kata surah, gambar. Surah gambar, at-tasawwur gambaran. Gambaran Islam. Islam menggambarkan sesuatu. Kemudian ada al-mabda al-islami. Al-mabda al-Qur'ani, itu kalau Qur'an ya. Al-tasawwur al-Qur'ani kalau dikaitkan dengan Al-Qur'an. Atau juga bahasanya Al-Maududi, an-nazariyat al-islamiyah menjadi an-nazariyat al-Qur'aniyah. Nah, kalau Syekh Naqib Al-Atas tentu ru'yatul Qur'an lil wujud. Pandangan Al-Quran tentang wujud. Wujud Al-Quran ada wujud fisik, ada wujud non-fisik. Wujud ghaibiyah, ada wujud syahadah. Maka ada alimul ghaibi wasyahadah. Ini istilah-istilahnya tadi. Spektrumnya. Worldview itu ada yang fisik saja, ada yang non-fisik saja, ada yang dunia saja, tapi ada yang komplit, fisik, non-fisik, dunia, akhirat. Itulah Islam kira-kira. Ini beberapa definisi worldview yang diberikan oleh para ahli. Yang pertama, ahli dari Barat. Min Smart, seorang ahli perbandingan agama dan antropologi. Beliau menulis buku Worldview, Cultural Exploration, Belief, karena beliau seorang ahli perbandingan agama. Nah, kata beliau, worldview adalah kepercayaan, perasaan, dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran yang berfungsi sebagai motor penggerak bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral. Keberlangsungan perubahan sosial dan moral. Katanya satu saja. Ada Thomas Kuhn, ini seorang pakar ahli filsafat Barat. Itu adalah sistem kepercayaan dasar yang integral, kemudian realitas dan pengertian tentang eksistensi. Integrated system of basic belief of yourself, reality, and the meaning of existence. Nah, kemudian ini seorang Muslim yang diakui kesarjanaan oleh orang Barat, yaitu Prof. Alparslan, seorang berkebangsaan Turki, gurunya Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi, Profesor Fahmi Zarkasi, dan Profesor Amin Abdullah. Tapi gurunya satu, Alparslan Hajikin ini, tapi pemikirannya dua orang itu beda. Kalau Prof. Amin Abdullah, ya seorang pengkaji filosofis juga, mengkaji perbandingan agama juga, tapi memiliki pemikiran yang relatif pluralis, kadang-kadang juga liberalis, pluralis, relativis. Amin Abdullah. Tapi kalau Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, seorang yang kontraliberal, pluralis, kontra sekularis. Jadi belum seorang yang melakukan kritik terhadap pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran relativisme, pemikiran-pemikiran pluralisme. Gurunya sama Alparslan.
Bisa jadi Alparslan ketika menjadi gurunya Pak Amin mungkin pemikirannya ya seperti yang dikembangkan oleh Pak Amin Abdullah ini. Tapi setelah Alparslan pindah ke Malaysia, bergumul dengan Syekh Naqib Alatas, bersama-sama merintis ISTEC, yaitu Institute of Islamic Thought and Civilization. Beliau, menurut Pak Hamid ya, beliau berubah pikiran 180 derajat. Maka muridnya pun ikut beliau, Profesor Hamid Zarkasi. Nah, dari 3 definisi ini kalau kita simpulkan, kita integrasikan, worldview adalah motor beban sosial, asas dasar bagi pemahaman realitas, dasar bagi aktivitas ilmiah. Nah, dalam konteks sains, keilmuan, hakikat worldview dapat dikaitkan dengan konsep perubahan paradigma atau paradigm shift, istilahnya Thomas Kuhn, atau Weltanschauung Revolution, istilah dari Edwin Hume. Paradigma atau worldview menyediakan konsep nilai, standar-standar, dan metode. Dalam Islam tadi ada an-nadhrah al-islamiyah, ini definisinya. Silakan nanti di psikologi. Ini juga ada di psikologi. Aqidah fikriyah, kepercayaan yang rasional yang berdasar pada akal Muslim tentunya, karena setiap Muslim wajib beriman kepada wujud Allah, kenabian, Al-Quran, hal-hal gaib, dan seterusnya. Kutub yang menggunakan istilah at-tasawwur al-islami dan mengatakan akumulasi dari keyakinan asasi. Kemudian Naqib Alatas yang punya ru'yatul Islam wujud, dia katakan pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang tampak oleh mata hati dan juga menjelaskan hakikat wujud. Ini is a worldview dalam konteks Quran atau konteks Islam. Islam itu sumbernya Al-Quran. Ketika Nabi masih berada di Madinah, di Mekah, wahyu-wahyu Quran itu menanamkan tentang konsep agama, konsep iman, konsep tradisi dan budaya. Nah, dalam ayat-ayat atau surat-surat Makkiyah, ya itu mengkritik tradisi Quraisy, tradisi Quraisy. Ini ya. Maka dalam periode Mekah awal, Nabi, ayat-ayat yang diterima turun pada Nabi ya bicara tentang ini, tauhid, penciptaan, hari akhir, akhlak. Ya. Tapi kalau periode Mekah yang kedua menjelang hijrah sudah turun kewajiban sholat 5 waktu, sholat sunnah ya. Kemudian konsep agama, konsep ilmu, konsep kenabian. Dan ketika di Madinah semakin disempurnakan, ada konsep negara, daulah, konsep jihad, konsep ummah, konsep ukhuwah. Inilah Quranic worldview yang kemudian meluas menjadi Islamic worldview. Ini elemen-elemen pandangan hidup. Kalau kita lihat antara Islam dan Barat, ya, Islam dan Barat tidak jauh beda elemennya. Tapi bagaimana memandang elemen-elemen itulah yang berbeda. Jadi kalau di Barat itu seperti ini gambarannya. Barat itu lebih
berpikir secara spekulatif, berproses mencari, nggak ketemu, kira-kira begitu. Dikotomik, kemudian empiris, yang disebut realitas itu ya empiris, kemudian non-metafisis. Jadi yang metafisis ditolak dan pragmatis. Kalau Islam bersumber wahyu, akal, intuisi, tidak bersumber pada spekulatif. Sempurna sejak awal. Islam itu sempurna sejak awal. Tidak mencari-cari. Ya memang ada pertumbuhan-perkembangan, tapi intinya adalah kesempurnaan dari awal, terutama konsep tauhidnya. Kemudian kalau di sini dikotomik, di sini monohotomik, atau boleh dikatakan tauhid integratif, integral. Kalau di sini empiris, yang disebut realitas adalah empiris, maka di sini adalah visible dan invisible. Maka fisik non fisik. Di sini juga bersifat metafisis. Kalau di sini non metafisis, ini metafisis. Jadi cara pandangnya yang beda, elemen-elemennya bisa sama. Ini kalau di bawah sini, simbol bawahnya harusnya ada. Simbol bawahnya agama. Kalau ini agama merupakan landasan bagi seluruh elemen-elemen budaya. Kalau di sini, di barat, agama adalah salah satu elemen dari elemen-elemen. Sangat beda ya cara pandang. Itu saya kira apa itu worldview, apa itu Islamic worldview, apa itu Quranic worldview. Nah di dalam taman psikologi itu sudah kita masukkan beberapa bahan ya untuk bisa dikaji. Misalnya Maqasidul Quran, perspektif ulama klasik dan modern. Maqasidul Quran, perspektif ulama klasik dan modern. Kira-kira apa itu perbedaan dan persamaannya? Silakan nanti dikaji. Maqasidul Quran, perspektif ulama klasik dan modern. Kemudian ada lagi di sini Maqasidul Quran menurut Muhammad Al-Ghazali. Ini bukan Imam Al-Ghazali ya. Muhammad Al-Ghazali, salah seorang aktivis Ikhwanul. Ya, paling tidak mulai dari apa itu Islamic worldview, kemudian kemarin, ini belum saya masukkan, nanti saya masukkan ya. At-ta'rif min maqasidil Quran. Coba belum dimasukkan. Kemudian tafsir Quran pendekatan maqasid. Maka nanti maqasidul Quran hubungannya dengan tafsirul Quran. Tapi juga ada maqasidul Quran hubungannya dengan maqasidus syariah. Dan itu pembahasan kita di pertemuan yang akan datang tanggal 23, baru tanggal 30 kalian mulai presentasi kelompok. Nanti presentasinya disingkat-singkat gitu ya. Dan menyusun masing-masing kelompok, menyusun PPT, dan yang lainnya masing-masing orang menyiapkan satu pertanyaan tertulis. Silahkan bentuk pertanyaannya pendek atau panjang boleh. Tapi semua membuat satu pertanyaan tertulis.
Nah, setelah itu nanti baru dipilih dari semua pertanyaan yang ada, dipilih untuk dibacakan, didengarkan oleh pemakalah dan dijawab oleh pemakalah. Yang tidak sempat dikemukakan, yang tidak sempat dibacakan, maka diserahkan semuanya kepada pemakalah untuk dijawab, tentu dengan tata cara. Sisa pertanyaan tertulis itu diklasifikasi dan diringkas menjadi pertanyaan yang sederhana. Jadi kalau sisanya ada 30, diringkas menjadi mungkin cukup 5 saja. 5 pertanyaan untuk dijawab oleh pemakalah. Yaitu mulai tanggal 30 ya. Untuk kelas A ini mulai tanggal 30, presentasi makalah dalam bentuk PPT. Silahkan PPT-nya itu dalam beberapa slide, ya, boleh. Satu slide saja boleh, tapi harus ada konsep map-nya yang bisa dijelaskan. Jadi kira-kira seperti itu. Namanya tanggal 30 kita mulai. Nah, tadi katanya yang nomor berapa? Topik nomor 11-12 ya. 11-12 itu sama ya. Maka nanti mungkin kita cukupkan 11 saja. Dicukupkan 11 saja. Jadi dicukupkan 11 saja. Ini jadwalnya kita cek ulang, mungkin agak ada kesalahan melihat ini apa enggak ya. Nanti kita cek ulang tentang jadwal ini tentatif ya. Ini kelas B ya. Kelas A sudah ada di kelas A. Ini kelas B. Nah ini kelihatan nggak? Terlihat. Pembagian tema terbaca nggak? Terbaca, Us. Terbaca ya, baik. Nah ini kan ada 12, jadi yang 12 itu dihapus saja. Jadi cukup 11 ya, cukup 11. Maka dibuat 11 kelompok. 11 kelompok. Anggota kelas ini berapa sih? 4 kalau nggak salah, Us. Kelas A ya? Iya. Izin bertanya lagi, Us. Boleh, boleh. Yang tanggal di kelompok 1 dan 2 itu sama. Berarti besok presentasinya 2 kelompok. Iya, 2 kelompok. Okay. Ya, ini 44 ya. Anggotanya 44. Nah, ada yang tahu nggak nomornya, nomor apa namanya? Nomor teleponnya Ilham Adiatma itu. Ada yang tahu nggak? Ada yang kenal Ilham Adiatma ini nggak? Ini kelihatan kan absennya? Daftar namanya ini. Angkatan 15, Ustadz. Ya. Angkatan 2015 tuh ya. Ya, ada yang kenal nggak? Kurang tahu, Ustadz. Artinya kalau ada yang kenal, kalau Ustadz di Assalam. Beliau ini rajin apa?
registrasi, rajin KRS-an, tapi nggak pernah masuk kuliah. Nggak pernah masuk kuliah. Jadi kalau bisa dihubungi, jadikan kelompok berapa, suruh ikut kuliah, jangan mahasiswa kalau nggak pernah kuliah. Nggak pernah kuliah nanti di drop out nanti. Jadi kalau angkatan 2015 beliau harus lulus paling lambat adalah 2022 awal harus lulus, karena maksimal kuliah itu 14 semester atau 7 tahun. Kalau lebih dari 7 tahun drop out. Kalau nggak drop out ya kita mengikuti namanya PMS, pembaharuan masa studi. Nah, kalau pembaharuan masa studi nanti ada perjanjiannya dan harus bayar berapa, itu ada pembayarannya. Jadi saya masih akan menyampaikan materi di tanggal 23 nanti tentang al-alaqah baina maqasidil Quran wa maqasidis syariah. Tapi mungkin juga al-alaqah baina maqasidul Quran wa tafsirul Quran. Jadi hubungan antara maqasidul Quran dengan maqasidus syariah dan antara maqasidul Quran dengan tafsir Al-Quran. Dan tafsir Al-Quran. Baru tanggal 30-nya dua kelompok mempresentasikan, nanti waktunya ya maksimal 15 menit 15 menit atau bahkan bisa lebih pendek, 10 menit lebih bagus. Nanti biar ada kesempatan mungkin 5 pertanyaan untuk dibacakan dan dijawab. Selebihnya nanti baru diskusi secara tertulis dengan tata cara pemakalah, klasifikasi pertanyaan yang masuk, kemudian baru dijawab dengan jawaban yang singkat padat secara tertulis. Itu barangkali mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Jadi kelompoknya 11 saja ya. Kelompoknya 11 saja. Kemudian ke tema nomor kemarin ya ada yang keliru sama juga, yaitu tema nomor 4 dan 6 ya. Nah, yang tema nomor 6 itu sudah diperbaiki. Jadi kalau yang tema nomor 5 tidak ada konsep sains Qur'annya, jadi ibadah khilafah. Konsep ibadah dan khilafah Qur'ani dalam relasi Allah, manusia, dan alam. Nah, yang kedua itu sebenarnya lebih fokus kepada konsep khilafah Qur'ani dalam konteks hubungan manusia dan alam. Ya. Di sini kita fokuskan saja langsung kepada konsep sainsnya, sains Qur'ani. Orang mengembangkan sains dan ilmu pengetahuan itu kan sebetulnya menjalankan konsep khilafah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Mengelola bumi, mengelola alam itu diawali dengan diawali dengan memahami alam. Dan memahami alam itu berarti adalah berilmu. Ilmu. Mencari, meneliti, ya, itulah. Kemudian melahirkan sains dan teknologi. Ya, sains dan teknologi. Nah, maka itu bagaimana konsep sains Qur'ani. Nah, maka di situ kan disebutkan konsep sains
Al-Quran, pandangan Al-Quran dalam pengembangan dan penerapan sains. Ini boleh dibalik, penerapan dan pengembangan atau pengembangan dan penerapan. Jadi kan manusia diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kegiatan berilmu pengetahuan, baik itu pengembangan maupun penerapan, harus juga terkait dengan peribadatan. Sehingga semakin orang berilmu, itu semakin takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu diantaranya itu ya. Nanti yang kelompok 6 itu ya, konsepnya itu. Nah, mungkin nanti setiap topik akan saya berikan gambaran umum, kisi-kisinya, kira-kira gitu ya, kisi-kisinya. Atau topik ini bicara apa, topik ini bicara apa. Kalau yang kelompok 1 ini kan sebenarnya sudah banyak ya, kedudukan dan relasi akal dan wahyu, buku tentang ini sudah banyak. Tentang itu sudah banyak. Dan saya kira yang tema-tema yang lain juga literaturnya juga sangat mungkin untuk saya kira begitu untuk pertemuan sore hari ini. Masih ada pertanyaan apa tidak? Kalau sudah cukup, kita itu presensi sudah ada belum ya? Sudah tadi di grup. Presensi sudah. Psikologi juga ada. Psikologi juga ada, oke. Jadi presensi sudah ada. Baik, saya kira itu kita cukupkan pertemuan sore hari ini. Kita ketemu lagi di pertemuan tanggal 23. Masih saya yang bicara. Mungkin nanti tanggal 23 itu sekaligus melakukan eksekutif summary dari pertemuan sebelumnya. Tanggal 9, tanggal 16 dan tanggal 9, tanggal 16 dan tanggal 23. Nah, eksekutif summary-nya dibuat oleh mahasiswa. Mahasiswa membuat ringkasan tentang maqasidul Quran, ringkasan tentang Quranic Review, ringkasan tentang al-alaqah, ya, hubungan relasi antara maqasidul Quran dan maqasidul syariah dan tafsir. Jadi ini merupakan cabang-cabang ilmu yang memperkuat tafsir Al-Quran. Baik, kalau begitu mari kita akhiri. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, itu yang di psikologi ada tugas atau pripun nggih? Kenapa? Yang di pertemuan hari ini itu ada tugas resum ya, Ustadz? Nah, itu ditunda aja. Itu pertemuan yang akan datang. Resumnya sekalian. Hari ini nggak ada tugas dulu. Ya tugasnya baca-baca aja. Ya, Ustaz. Nanti saya hilangkan itu tugas. Terima kasih.